Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dian. Selamat siang, Bu. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Kita untuk kedepannya dalam waktu sekitar 10 atau 15 menit kita akan berbicara mengobrol gitu ya secara santai di sini gitu ya. Baik. Dari kira-kira gitu ya. Apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, Pak Dian? Ini, Bu, saya itu ada masalah sih sebetulnya, masalah di kelas. Kebetulan kan siswanya siswa baru nih. Pas masuk itu kayaknya anak-anak itu nggak bersemangat, Bu, untuk belajar gitu. Jadi semangat belajarnya bukan turun sih, karena memang semangat belajarnya rendah gitu. Itu sih masalahnya. Ya, jadi siswa-siswa di sekolah Bapak itu memiliki motivasi belajar yang rendah dalam pembelajaran matematika gitu ya, Pak? Iya, betul, Bu, betul. Ya, Jadi memang motivasi belajarnya kayak yang nggak ada aja gitu, Bu. baik. Ditunjukkan dengan apa gitu, Pak? Gejalanya gitu, Nah, ciri-cirinya seperti iya, apa? Bu, ketika saya masuk itu anak-anak nggak ada semangat-semangatnya gitu. Terus ketika saya menerangkan juga anaknya itu kelihatan lesu gitu di kelas teh gitu. Ya, dalam satu kelas itu paling hanya satu atau dua orang lah yang benar-benar memperhatikan dan fokus. Yang lainnya banyak yang lesu, malah sambil leyeh-leyeh di meja gitu. Baik. Uh, jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah kita bersama-sama mencari solusi mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Benar begitu Pak? Nah, betul itu, Bu. Jadi saya sih datang ke sini tujuannya ingin bercerita ke Ibu, barangkali nanti kita bisa berkolaborasi menemukan satu penyelesaian tentang masalah yang saya hadapi ini. Baik, saya sudah sudah memahami apa yang dimaksud oleh Bapak gitu ya. Kemudian karena kita ini waktunya itu sangat terbatas gitu ya Pak. Menurut pengamatan Bapak selama ini gitu kan, kira-kira ada nggak Pak misalnya kekuatan lah yang dimiliki oleh Bapak untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu? Nah, kalau kekuatan yang ada di diri saya sih, Bu, terutama saya sih inginnya saya berusaha untuk membuat belajar lebih menyenangkan, lebih menarik gitu. Itu satu kekuatannya. Yang kedua, saya juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain untuk membuat semangat siswa untuk belajar. Kemudian ke depannya sih saya punya rencana, jadi belajar siswa itu disesuaikan dengan kodrat zamannya anak. Jadi sekarang kan zamannya teknologi, jadi semua kita akan upayakan untuk menggunakan teknologi itu. Gitu. Baik Pak. Kondisi anak-anak itu motivasi belajarnya ada pada posisi mana gitu Pak? Kalau kalau anak sih eh, kalau semangat anak sih rendah, rendah, Bu, kalau kalau itu. Jadi kira-kira lah di sekitar angka Lebih lagi 4 nanti Pak, atau 5 kalau lah misalnya kira-kira saya kan anak-anaknya. dengan ini ya Pak, jadi saya kan banyak Baik. keluar ya Pak. Jadi Jika kondisi ideal silakan misalnya ya di motivasinya itu kan ada di 10 gitu ya. Ya. Dari kondisi yang tadi gitu ya Pak, kira-kira Bapak mau tingkatkan ke kondisi berapa gitu tentang motivasi anak tersebut? Nah, saya sih inginnya apa ya, minimal anak itu di semangat belajarnya di nilai 8 lah gitu paling tidak. Jadi kan memang di tujuan pendidikan itu harus bisa merubah ke arah yang lebih baik. Kalau asalnya 4 atau 5 ya saya targetnya 7 atau 8 lah gitu. Ya, baik Pak.
Kemudian tadi kan insya Allah gitu ya Bapak bisa mencapai kepada sesuai dengan yang diinginkan gitu ya pada posisi 8 tersebut. Kira-kira hambatan apa gitu Pak yang ditemukan oleh Bapak nanti yang bisa ditemukan gitu? Nah, kalau hambatan sih kalau dari aspek pembelajaran yang menyenangkan, saya kira nggak ada hambatan, itu hanya ada pada diri saya. Saya harus berusaha untuk memaksimalkan potensi gitu. Tapi yang mungkin nantinya ke depannya akan ada hambatan itu karena berkaitan dengan kebijakan Bu, karena di sekolah saya itu masih dilarang untuk siswa bawa handphone. Jadi memang itu jadi kendala ketika saya menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman anak gitu. Ketika saya menggunakan teknologi sementara sekolah masih belum memperbolehkan siswa untuk membawa handphone, itu saya kira akan menjadi hambatan yang besar gitu. Baik, dari sekian hambatan yang Bapak utarakan tersebut, apakah Bapak sudah memiliki solusinya gitu Pak untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, saya sih berkaca dari pengalaman di semester lalu. Semester lalu itu saya mencoba mendesain itu siswa itu hanya bawa handphone ketika jam pelajaran saya aja gitu. Jadi insidental lah ceritanya gitu. Tapi itu pun saya harus konsultasi dengan lokasi kesiswaan, kemudian dengan kepala sekolah gitu, karena memang berkaitan juga dengan kebijakan. Mungkin itu salah satu solusi. Kemudian dari sisi dari sisi siswa juga saya lebih mengingatkan kembali ke anak bahwa penggunaan handphone itu hanya untuk pada saat belajar aja gitu. Jadi nggak sembarang waktu gitu. Baik, alhamdulillah ya Bapak sudah ada gambaran untuk solusi ke depannya gitu ya. Kemudian kira-kira rencana apa gitu Pak yang akan Bapak susun untuk mengatasi masalah ini? Sudahkah ada gitu? Nah, kalau kalau rencana ke depan sih saya inginkan bahwa pembelajaran menyenangkan itu dikemas dulu, disiapkan terlebih dahulu secara matang di apa namanya di modul pembelajaran. Jadi modul yang saya buat itu nantinya harus sudah termuat di pola-pola pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang tidak hanya dengan metode ceramah-ceramah aja gitu. Jadi metode-metode pembelajarannya nanti akan dituangkan di dalam modul ajar itu, sehingga kedepannya bahan pembelajaran yang saya sampaikan itu memang mengalir sesuai dengan apa yang diinginkan itu. Gitu. Baik Pak, sudah bagus ya tadi rencananya. Kira-kira Pak, menurut pengamatan dari Bapak gitu, anak-anak merasa senang nggak Pak diperlakukan seperti itu? Nah, kalau kiraan sih ya, kalau ini yang semester lalu itu awal-awalnya juga sama seperti ini gitu, anak-anak itu nggak bersemangat. Kemudian ketika saya menggunakan metode yang berbeda, anak bersemangat kembali. Tapi ketika metode misalkan gini, siswa itu kita gunakan kuisis lah dalam pembelajaran. Tapi terus tiap pertemuan menggunakan kuisis, nah ternyata anak juga bosan gitu. Jadi memang kita harus nyari variasi-variasi pembelajaran model lain sehingga anak itu nggak merasa jenuh meskipun itu sesuai dengan kodrat zaman gitu. Jadi kadang kita harus saatnya kita menggunakan ceramah tetap harus gitu. Metode pembelajaran PBL harus dipakai, metode pembelajaran dengan menggunakan media interaktif juga dipakai gitu. Tapi cuman harus digunakan variasi gitu, karena ya itu kalau terus-terusan juga bosan juga di anaknya gitu. Baik Pak, apa namanya? Tadi kan sudah disampaikan ya rencananya, kemudian alhamdulillah anak juga diperkirakan akan senang untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak gitu kan. Kemudian kira-kira Pak untuk dalam waktu dekat gitu ya, apa yang akan Bapak lebih prioritaskan dari sekian banyak rencana yang sudah disusun tersebut? Nah, kalau yang prioritas sih saya nyoba berkonsultasi kembali dengan pemangku kepentingan kaitan dengan penggunaan handphone itu gitu. Tapi ya saya kan kalau dari sudut pandang saya memang penggunaan handphone itu sangat penting gitu untuk anak didik. Jadi saya juga tidak terbatas hanya pada kertas
atau tidak terbatas hanya pada buku paket aja gitu. Jadi kalau kita menggunakan handphone, anak-anak juga bisa mengeksplor pengetahuan. Itu mungkin langkah yang paling awal atau kita sebutlah prioritas pertama saya itu saya mau mencoba konsultasi dengan Wakasek gitu dan kepala sekolah kaitan dengan kebijakan itu mungkin bisa dikaji kembali atau paling tidak diberikan keringanan sehingga saya juga nggak merasa ilegal gitu membolehkan siswa ke handphone gitu. Ya, baik Pak. Kira-kira waktu yang akan Bapak lakukan untuk memprioritas itu tuh kapan gitu ya Pak? Kapan waktunya gitu untuk Bapak mengkomunikasikan hal ini kepada tadi pihak-pihak berwenang? Oke, kalau itu mungkin secepatnya Bu, dalam minggu depan juga bisa saya sampaikan gitu. Karena memang sekarang masih masa MPLS, mungkin kedepannya saya langsung bicara dengan kepala sekolah dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mengkaji kembali apakah kebijakan ini bisa diubah atau enggak. Ya, berikutnya Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Nah, kalau bicara komitmen saya sih paling komitmen untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Jadi saya komitmen menjadikan matematika itu bukan sebuah pelajaran yang menyeramkan, tapi menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Itu komitmen saya. Dan memang saya berkomitmen memperbaiki kualitas pembelajaran lewat media-media pembelajaran yang disajikan. Baik, sudah bagus ya tadi Pak komitmennya. Kemudian kira-kira siapa yang akan Bapak temui untuk Bapak berkolaborasi untuk mewujudkan rencana ini? Nah, kalau yang pertama akan saya temui itu dari istilah kata kesiswaan, kemudian dari kata kurikulum juga akan disampaikan juga. Kemudian saya akan meminta afirmasi lah ceritanya kepada kepala sekolah bahwa pembelajaran yang akan nantinya saya sampaikan itu sangat berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi sehingga saya akan diperbolehkan untuk mengizinkan siswa membawa handphone ke sekolah. Baik, terima kasih Pak. Yang terakhir mungkin yang saya tanyakan gitu ya, kira-kira apa tindak lanjut yang bisa dilakukan dari pertemuan coaching kita hari ini? Nah, kalau tindak lanjut setelah kita berdiskusi ya Bu, jadi satu saya punya solusi yang bisa disampaikan ke Ibu juga, kemudian kita coba diskusikan, dan memang mungkin ke depannya itu akan saya praktekkan, akan saya cobakan ke siswa. Satu itu pembelajaran menyenangkan, kedua pembelajaran dengan variasi yang lebih banyak dari media pembelajarannya. Kemudian yang ketiga saya mungkin akan memprioritaskan siswa lah gitu intinya. Jadi siswa itu lebih lebih punya hak atas diri saya gitu. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah mengobrol banyak hal, berbincang banyak hal. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan akan mengetahui hasilnya ketika Bapak sudah menjalankan rencana tersebut mungkin ya. Nanti kita rencanakan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.